Ya, ya, video konferensi ini ya menggunakan Google Meet ya seperti ini untuk contoh pembelajaran daring dengan tatap muka ya. Contohnya seperti ini. Jadi rekan-rekan nanti di sini bisa mengundang mengundang beberapa orang. Di sini nanti siswa dimasukkan ya. Jadi tidak hanya menggunakan akun belajar ide, tetapi untuk menggunakan Gmail juga bisa dilakukan untuk Google Meet. Ini ya, oke. Itu contohnya ya rekan-rekan untuk menggunakan Google Meet. Oke, di platform yang kedua itu adalah aplikasi Merdeka Belajar ya. Di dalamnya itu ada beberapa instrumen yang mungkin ini adalah merupakan produk dari Kemdikbudristek gitu ya. Nah, di sini ada asesmen siswa, ada perangkat ajar, ada bukti karya saya, pelatihan mandiri, dan ada juga video inspirasi gitu ya. Nah, contohnya saja di sini adalah asesmen siswa. Jadi kita bisa nanti melakukan asesmen ya, melakukan asesmen terhadap siswa kita gitu ya. Di mana kita tinggal memilih fase atau kelas di sini contohnya kalau kita mengajarnya di kelas sekolah menengah pertama berarti di sini ada fase D kelas 7 sampai 9 misalnya di sini tinggal klik saja kita terapkan. Nah, di sini ada beberapa soal ya yang nanti akan dikolaborasikan dengan siswa itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada kelas, kita bisa membuat kelas dan di sini juga kita bisa membuat asesmen sendiri gitu ya. Nah, itu untuk asesmen ya. Kemudian ada perangkat ajar. Nah, perangkat ajar di sini bisa kita lihat ya, perangkat ajarnya bisa kita lihat dan bisa kita download sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada modul ajarnya dan kemudian ada RPP-nya. Kemudian di yang ketiga itu ada bukti karya saya. Nah, di sini kita bisa mengupload ya bahwa kita sudah melakukan pembelajaran baik itu memberikan materi ajar, kemudian praktek pembelajaran, kemudian contoh hasil kerja murid pun itu bisa kita upload di menu ini gitu ya. Kemudian ada pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri di sini ada Merdeka Belajar, ada kurikulum, ada perencanaan pembelajaran SMP, asesmen SMP, dan yang lainnya juga ada ya. Jadi kita bisa ikut di sana dan kemudian di sini ada juga video inspirasi. Ya, video inspirasi di sini adalah produk-produk yang diberikan oleh eh, Kemendikbudristek gitu ya, sehingga kita juga bisa terinspirasi dari video-video itu gitu ya. Nah, itu platform yang kedua ya, rekan-rekan. Nah, untuk penyimpanan daring ya, rekan-rekan di sini rekan-rekan bisa menggunakan fasilitas Drive ya atau Google Drive yang mana di sini bisa menyimpan file, mencadangkan file, kemudian bahkan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama di sini itu bisa dilakukan gitu ya, baik melalui Android, komputer ataupun laptop itu sendiri gitu ya. Jadi produk atau platform yang ketiga itu adalah penyimpanan daring atau yang disebut Google Drive gitu ya, yang disebut dengan Drive atau penyimpanan awan gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa juga di sini melakukan penambahan ruang ya, penambahan ruang ya. Kalau nggak salah di sini hanya 8.000 ya per bulan gitu ya. Jadi untuk ruang yang lebih banyak rekan-rekan bisa
langsung saja membeli ya, membeli atau rekan-rekan nanti bisa menggunakan akun Belajar ID ini ya, drive-nya itu tidak terbatas sebetulnya di sini ya. Nah, silakan rekan-rekan gunakan storage di sini ya atau drive di sini untuk menyimpan ya, kemudian mencadangkan dan bahkan sampai mengerjakan tugas di sini pun bisa dilakukan gitu ya. Oke, platform yang lainnya ya yang disuguhkan dari akun belajar.id itu adalah adanya kelas daring. Nah, kelas daring ini sering terkenal dengan yang namanya Google Classroom gitu ya. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang mungkin di sini ingin ya untuk mempermudah dua arah antara guru dengan siswa secara daring ataupun memberikan penilaian atau memberikan penugasan ataupun memudahkan pengumpulan tugas atau penilaian di kelas daring ini solusi yang tepat yaitu dengan menggunakan Google Classroom ya. Seperti di sini saya sudah membuat beberapa kelas sehingga di sini saya bisa lebih mudah memberikan tugas, memberikan penilaian ya, mengarsipkan nilai dan sebagainya gitu ya. Oke, itu yang keempat. Mungkin platform dari guru belajar.id. Ya, presentasi daring ini untuk rekan-rekan guru juga tidak asing sebetulnya, di mana di sini akan lebih memudahkan dalam memberikan presentasi bahan ajar terhadap siswa gitu ya. Nah, dan perlu rekan-rekan juga ketahui ini tidak jauh berbeda dengan yang namanya PowerPoint ya untuk presentasi daring. Nah, platform yang selanjutnya rekan-rekan ini disebut dengan formulir daring. Nah, rekan-rekan ini mungkin yang eh, sering digunakan ya untuk produk ini itu ya di mana sering disebut dengan Google Form ya, Google Form. Yang mana di sini Google Form ini dibuat untuk membuat soal, misalnya membuat kuis, bahkan sampai membuat survei belajar. Nah, formulir daring ini sangat diminati kayaknya oleh rekan-rekan ya. Nah, itu produk yang atau platform yang keenam. Nah, yang selanjutnya rekan-rekan juga bisa membuat sebuah dokumen ya, dokumen dalam bentuk Word gitu ya, namun secara online. Nah, di sini adalah dokumen daring ataupun nanti offline juga bisa dikerjakan. Nah, tujuan dari ini ya, dokumen ini adalah untuk memudahkan pengerjaan-pengerjaan siswa, baik itu secara daring ataupun luring ya, baik online ataupun offline. Dan rekan-rekan juga bisa mengkolaborasikan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, kalau platform yang ini rekan-rekan tidak jauh berbeda dengan yang namanya Excel, di mana Excel itu bertujuan untuk mengolah data berupa angka ya. Jadi rekan-rekan guru bisa secara otomatis berkolaborasi dengan siswa ya
dengan memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen angka tersebut. Ya, ya selanjutnya ada platform lainnya dari Kemdikbudristek yang diantaranya itu adalah SIM PKB ya. Jadi ini SIM PKB ini tidak asing kembali ya dari rekan-rekan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tanya bos, rekan-rekan juga dengan itu bisa bertanya tentang bos, dan yang terakhir di sini ada rumah belajar ya untuk rekan-rekan.